Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak, penyuluh hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kali ini saya akan membahas tentang putusan perstek yang diputuskan oleh hakim apabila tergugat tidak hadir di dalam suatu persidangan di pengadilan agama. Adapun dasar hukum putusan perstek sebagaimana di dalam pasal 149 ayat 1 RBG menyebutkan bahwa bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya atau perstek, kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri atau agama bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan. Adapun dasar hukum yang kedua di dalam pasal 125 ayat 1 HIR yang menyebutkan bahwa apabila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak hadir dan tidak pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tidak hadir atau perstek. Kecuali kalau ternyata bagi pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hukum, melawan hak atau tidak beralasan. Adapun faktor-faktor penyebab putusan perstek diputuskan oleh hakim, yaitu yang pertama, tergugat tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya. Kebanyakan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan perstek dikarenakan oleh adanya pihak tergugat yang tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan. Kemudian faktor yang kedua, tergugat tidak keberatan untuk diceraikan oleh penggugat selain faktor tersebut di atas. Putusan perstek dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak tergugat atau termohon, sekalipun ia tidak hadir namun ia tidak berkeberatan bila diceraikan oleh penggugat atau pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir. Biasanya ada yang mengirimkan surat pernyataan dari pihak tergugat atau termohon yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan. Namun ada pula yang mengungkapkan ketika keberatannya tersebut dimuat dalam berita acara panggilan jurusita pengganti yang memanggil. Kemudian faktor yang ketiga, tergugat tidak menerima surat panggilan yang dikirim oleh jurusita pengganti. Faktor lainnya adalah karena adanya surat panggilan yang disampaikan oleh jurusita pengganti tidak sampai ke alamat pihak tergugat atau termohon. Hal ini dikarenakan tempat tinggal tergugat atau termohon tidak pada alamat sebagaimana yang dicantumkan pada pihak penggugat atau pemohon, sehingga ada kalanya sampai perkara ini diputus pihak tergugat atau termohon tidak mengetahuinya. Kemudian faktor yang keempat, adanya anggapan bahwa ketidakhadirannya pihak tergugat atau termohon, perkaranya tidak dapat dijatuhkan atau diputus oleh hakim, di samping faktor-faktor tersebut di atas. Juga masih terdapat anggapan bahwa bila salah satu pihak tidak hadir, putusan tidak dapat dijatuhkan. Sehingga itu ada pihak tergugat yang menggantungkan perkaranya penggugat atau pemohon. Dengan dasar itu tergugat atau termohon beranggapan bila tidak datang, maka perkaranya tidak dapat dijatuhkan atau diputuskan oleh hakim. Nah, itulah sekelumit tentang pemahaman tentang putusan perstek, dasar hukumnya putusan perstek, ya. Kemudian faktor-faktor hakim memutuskan putusan perstek. Sebagai penutup, proses keputusan perstek dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 149 RBG, yaitu bila tergugat pada hari yang telah ditentukan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, maka gugatan dapat digabungkan dengan putusan perstek. Dan biasanya bila sidang pertama tergugat atau termohon tidak hadir, maka tergugat atau termohon dipanggil sekali lagi.
Bila pada persidangan berikutnya tidak hadir, maka penggugat atau pemohon dapat membuktikan gugatannya. Maka hakim dapat menjatuhkan putusan perstek. Demikian, ini saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.